Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang eksponen dan logaritma. Ya, ini adalah materi matematika SMA kelas 10, kurikulum terbaru, kurikulum merdeka, buku wajib ya, halaman 1 sampai dengan 6. Nah, ini kalau kita amati, materinya lumayan padat ya. Di bagian pertama nanti adik-adik akan belajar tentang eksponen, meliputi sifat-sifat eksponen, lalu fungsi eksponensial dan bentuk akar. Kemudian di bagian kedua, nanti kita akan belajar tentang logaritma, ya ada sifat-sifat logaritma dan hubungan antara eksponen dan logaritma. Oke, jadi ini adalah gambaran kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 1, gitu ya. Baik, langsung aja kita awali dengan eksponen. Ini bagian yang pertama. Ayo mengingat kembali. Nah, perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Jadi dulu di SMP, tentu adik-adik pernah belajar bahwa yang namanya eksponen itu merupakan bentuk perkalian berulang. Syaratnya yang dikalikan itu harus sama, ya, dikalikan sebanyak sekian kali. Nah, ini contohnya. Nomor 1, kita mengalikan angka 2 ya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dalam bentuk eksponen bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 6. Oke, nomor 2. Kita mengalikan angka 5 ya sebanyak berapa ini? 8 kali. Ya, kalau kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Maka bentuk perkalian berulang semacam ini bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 8. Ya, ini cepat aja ini karena materi matematika SMP ya. Jadi nomor 3, nomor 4 ini mirip ya dengan dua contoh sebelumnya, yang beda hanya angkanya. Nah, ini 15, yang ini 7 ya. Jadi yang nomor 3 itu 15 pangkat 4, yang nomor 4 ini 7 pangkat 10. Ini kalau kita hitung ya angka 7-nya ini pasti sebanyak 10 kali. Oke. Nah, di contoh nomor 5 ini merupakan bentuk perkalian berulang dari variabel ya. Variabelnya adalah A. 1 2 3 4 5 6 7. Ya sudah, kita tulis apa adanya. Berarti karena yang dikalikan berulang adalah variabel A, jadinya adalah A pangkat 7. Kita lanjutkan. Eksplorasi 1.1 ya, sifat-sifat eksponen. Nah, kita ketemu dengan sebuah contoh kasus. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Berarti kalau kita gambar ya, ini mula-mula 1 orang menular ke 2 orang. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Orang pertama berarti menularkan lagi virusnya ke 2 orang. Orang kedua menularkan lagi virusnya ke 2 orang. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya menulari lagi masing-masing 2 orang lainnya. Ya, berarti ini orang pertama nular ke 2 orang, orang kedua nular ke 2 orang, orang ketiga nular ke 2 orang, orang keempat juga menular ke 2 orang. Pola penularan tersebut terus berlangsung. Berarti gambar ini bisa kita teruskan ya sampai tak terhingga, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Nah, nomor 1. Lengkapi tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di tiap fase hingga fase ke-8. Ya, berdasarkan tabel ya. Berdasarkan gambar ya. Tabel ini bisa kita lengkapi. Fase ke-1 ada 2 orang yang tertular. Ya kan? Ini 1 2. Fase kedua ada 4 orang yang tertular. 1 2 3 4 ya. Fase ketiga ada 8 orang. Lah fase keempat ada berapa orang? Kita bisa menggambar atau sebenarnya di sini bisa kita amati polanya. Ya, jelas pola yang terlihat dari 2 ke 4 ini kan berarti dikalikan dengan 2. Dari 4 ke 8 ini juga dikalikan 2. Logikanya pada fase keempat nanti 8 kali 2. Ya, 8 kali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Berarti fase kelima ada 32. Fase ke-6 ada 64, fase ke-7 ada 128, fase ke-8 ada 256 orang yang tertular ya. Jadi polanya adalah selalu dikalikan dengan 2. Kita lanjutkan. Nomor 2, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, kita kembali ke tabel ya. Sementara kita hitung dulu secara manual. Nanti kita hubungkan dengan materi yang sedang kita pelajari, yaitu eksponen, yaitu ya bilangan berpangkat.
Yang ditanyakan adalah fase ke-10. Berarti kita hitung dulu fase ke-9. 256, ingat di sini dikalikan 2 ya. Berarti ada 512 orang yang tertular. Kemudian di fase ke-10 berarti 512 kali 2 ada 1024 orang yang tertular. Nah, tinggal ditulis ini. Jadi jawabannya ada 1024 orang yang tertular. Oke, nomor 3. Jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, baru sekarang kita hubungkan dengan eksponen, ya, bilangan per pangkat. Caranya begini. 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 1. Ya kan? 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 16 sama dengan 2 pangkat 4 dan seterusnya. Ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya, kalau kita belajar matematika, itu sebenarnya kita belajar pola. Polanya teratur ini. Ya, kita amati di sini kalau fasenya 1, maka banyak orang yang tertular adalah 2 pangkat 1. Kalau fasenya 2, banyak orang yang tertular adalah 2 pangkat 2. Kalau fasenya, ambil contoh ini 7, ya, berarti ada 2 pangkat 7 orang yang tertular. Berarti kalau fasenya sama dengan N, ya, banyak orang yang tertular mengikuti pola yang ini, ya berarti 2 pangkat N. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Mengikuti bentuk eksponen yaitu 2 pangkat N. Ini jawabannya. Ya, nomor 4. Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? 2 pangkat N berarti semakin N-nya itu naik, ya, fase penularannya semakin tinggi, semakin meningkat, maka banyaknya orang yang tertular juga semakin banyak. Atau kalau ditulis ya, banyak orang yang tertular virus, ya, yang tertular virus meningkat secara apa? Secara eksponensial. Dalam kurung 2 pangkat N. Ya, jadi N-nya makin naik, maka banyaknya orang yang tertular juga semakin meningkat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Kita lanjutkan, ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi? Hingga 250 orang akan tertular virus tersebut. Berarti seluruh warga ya di wilayah A tertular oleh virus tersebut. Nah, hati-hati untuk menjawab soal semacam ini. Ini perlu saya ingatkan kembali ya. Jadi kalau ini disebut sebagai fase pertama, kemudian ini adalah fase kedua, lalu ini fase ketiga, ya. Pada fase pertama ada 2 orang yang tertular virus. Oke, pada fase kedua, ya, dari 2 orang, ini ada 4 orang yang tertular virus pada fase kedua saja. Maka totalnya ada 6 orang yang sudah tertular virus. Ya, dari mana? Dari 2 ditambah 4. Lalu di fase ketiga saja, ini ada 8 orang yang tertular virus. Berarti totalnya ada berapa orang? 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 14 orang. Ya, lah padahal yang ditanyakan ada 250 warga, itu butuh berapa fase supaya seluruhnya tertular oleh virus. Nah, berarti caranya adalah kita cari pada masing-masing fase itu ada berapa orang yang tertular, lantas kita jumlahkan. Ya, Dek ya, sampai 250. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita kembali ke soal ya. Atau ini kita bersihkan aja. Nah, di sini ya, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Fase pertama, ya Dek ya, ini ada 2 pangkat 1, berarti ada 2 orang. Lalu fase kedua, ini ada 2 pangkat 2, berarti 4 orang yang tertular. Ya, berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 6 orang. Nah, fase ketiga, berarti ada 2 pangkat 3, 8 orang. Totalnya baru berapa ini? Totalnya baru 14 orang. Ingat yang ditanyakan ada 250 orang dan seterusnya. Nah,
ini terpaksa memang kita lakukan secara manual ya Dek ya. Sebenarnya nanti ada cara yang lebih cepat yaitu menggunakan deret geometri. Tetapi karena adik-adik belum belajar tentang deret geometri ya Dek ya, maka ini kita lakukan secara manual jadi sedikit lebih panjang ya. Oke, nggak apa-apa. 2 pangkat 4 ini 16. Lalu fase keempat ya, 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Ya, rasanya ini belum terpenuhi ya Dek ya. Belum sampai 250 ini. 2 tambah 4, 6, 14, 30 ini baru 62 ya. Nah, fase kelima 2 pangkat 6 ada 64 orang. Coba fase ke-6 ini mungkin sudah terpenuhi ya. Ini fase ke berapa ini? Oh, ini fase 1, 2, 3. Ini fase keempat ya. Nah, ini fase kelima. Nah, ini fase ke-6. Coba ini saya hapus ya. Fase ke-6, kemudian ini fase ke-7 ya. 2 pangkat 7 sama dengan 128 orang. Lalu fase ke-8, 2 pangkat 8 sama dengan 256 orang. Nah, ini rasanya sudah melampaui ini ya. Coba kita jumlahkan aja. 2 ditambah 4 ini 6. 6 ditambah 8 14 ya. 14 ditambah 16 berapa? 30 ya. 30 ditambah 32 62. 62 ditambah 64 126. Nah, 126 ditambah 128. Coba kita hitung ini ya. 126 ditambah 128. Boleh pakai kalkulator ya. Nah, kalau nggak pakai kalkulator ya seperti ini jadinya. 6 tambah 8 14 ya, ini 5. Nah, ini sudah melampaui ya. Berarti pada fase ke-7 ya, ada 254 orang yang pasti sudah tertular oleh virus tersebut. Nah, artinya kalau hanya ada 250 orang, ya akan tertular seluruhnya pada fase ke-7. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi ada berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Ada 7 fase. Nah, kita balik aja ya. Kalau berapa fase? Jawabannya ya ada 7 fase. Nah, caranya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya Dek ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang definisi eksponen. Ya, sebenarnya tadi sudah kita singgung ya di awal. Perhatikan kembali eksplorasi 1.1 yang sudah kalian lakukan. Antara fase penularan dan banyaknya orang yang akan tertular, pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Pada eksplorasi 1.1, kalian menemukan bahwa 1 sama dengan 2 pangkat 0. Ya, 2 sama dengan 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 16 sama dengan 2 pangkat 4 dan seterusnya. M ya. Di sini ada 2 kali 2 kali 2 atau di sini 2 pangkat N. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi banyaknya orang yang tertular pada setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak fase ke kali. Ini maksudnya. Contoh ini kan fase pertama. Ya Dek ya, ini fase pertama. Nah, ini fase pertama. Berarti dikalikan dengan 2 ya sebanyak 1 kali, 2 kali 1 ya kan. Kemudian kalau ini fase kedua, nah angka 2 nya dikalikan sebanyak 2 kali ya. Lalu ini fase ketiga, angka 2 nya dikalikan sebanyak 3 kali. Fase keempat angka 2 nya dikalikan sebanyak 4 kali dan seterusnya. Ya, ini maksudnya ya. Jika kalian mencari banyak orang yang tertular pada fase kelima, maka banyak orang yang tertular sama dengan 2 pangkat 5. Ya, yaitu 32 orang. Jadi, karena fasenya 5, maka di sini N-nya ya sama dengan 5. Kalau dihitung 2 pangkat 5 itu 32 orang. Oke, bisa dimengerti ya. Jika banyak orang yang tertular pada fase ke N dinyatakan dengan M, maka berdasarkan eksplorasi di atas, M dapat dinyatakan dalam N sebagai M fungsi N, yaitu M fungsi N sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini nggak perlu dihafalkan ya, karena tentunya beda kasus, nanti rumusnya juga akan beda
Oke, kebetulan di sini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat n. Bentuk 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat n ini merupakan bentuk bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat akan memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah bilangan real, N adalah bilangan bulat positif, ini nggak perlu dihafalkan ya dek ya, cukup dimengerti saja. Maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor ditulis sebagai berikut. Ini ya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Ini kalau dihitung harus sebanyak N kali. Nah, kira-kira seperti itu. Catatannya adalah N itu harus bilangan positif, tidak boleh bilangan negatif. Sebab nanti kalau bilangan negatif ya beda lagi. Ya, kita akan bahas di sifat-sifat eksponen habis ini. Kita lanjutkan. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat N. Ya, A itu disebut sebagai bilangan pokok, kemudian N ini menyatakan pangkat. Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Nah, ini ada 3 ya. Nanti kita akan perdalam lebih detail lagi di sifat-sifat bilangan berpangkat ya, sifat-sifat eksponen. Jika A, ini nomor 1 ya, adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan positif, maka A pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi ingat ya dulu di matematika SMP ya, kalau kita punya bentuk A pangkat min 1, itu pasti sama dengan 1/A ya, atau 1/A pangkat 1. Nah, jadi supaya pangkatnya itu positif harus dijadikan per. Gitu ya. Sehingga ini nanti kalau kita balik ya, kita dekati dari ruas kanan ke ruas kiri ya. 1/A itu kan bisa kita tulis menjadi A pangkat min 1. Ingat yang ini, A pangkat min 1 sama dengan 1/A. Ya, berarti kalau 1/A ya sama dengan A pangkat min 1. Berarti kalau A pangkat min 1 pangkat N, nah ketemu lagi dengan bentuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Di SMP dulu kita pernah belajar ya, A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga kalau A pangkat min 1 pangkat N sama dengan A pangkat min 1 kali N. Ya, min 1 kali N ya sama dengan min N. Nah, seperti ini, terbukti. Ya. Nomor 2. Jika A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat 1/N sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga P pangkat N sama dengan A. Ya, jadi kembali lagi, ini kalau kita tuliskan ya, nomor 2, A pangkat 1/N. Coba saya rapikan sedikit. A pangkat 1/N. Sama dengan P. Nah, kalau di matematika itu selalu berlaku prinsip keadilan. Maksudnya begini, kalau yang ruas kiri ini kita pangkatkan dengan N, ya, nah, supaya adil yang ruas kanan ini juga harus kita pangkatkan dengan N. Oke? Nah, sesuai dengan sifat yang tadi yang barusan kita bahas ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti di sini ada A pangkat 1/N pangkat N, maka pangkatnya ini langsung aja dikalikan. Ya kan? 1/N kali N ya sama dengan 1. Sehingga A pangkat 1 atau A sama dengan P pangkat N. Oke, terbukti ini ya. Nah, sekarang nomor 3. Jika A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan M kemudian N merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1/N pangkat M. Ini juga sama aja ya, acuan kita adalah sifat yang ini. Nah, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan itu berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Ini tinggal adik-adik kalikan aja. Jadi kalau 1/N kali M ya sama dengan M per N. Nah, berarti kalau A pangkat M per N kalau kita pecah nanti hasilnya adalah A pangkat 1/N. Ini maksudnya pangkatnya yang kita pecah ya, kita pisahkan. Itu hasilnya adalah A pangkat 1/N pangkat M. Oke, demikian tadi adalah beberapa poin penting ya di awal tentang eksponen. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas secara terpisah ya. Nanti silakan dicek di playlist ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.